Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi sampai ke IoT. Nah, ini ya, yang salah satu yang menjadi concern di sini data menjadi sangat penting. Ada yang bisa tahu nggak kenapa data itu, bahkan ada yang mengatakan data itu sekarang lebih mahal daripada emas, lebih berharga daripada logam mulia. Kalau dulu ada mining, ya. Dan dapat menjadi sesuatu hal yang positif atau menjadi sesuatu yang negatif jika berada dengan yang tepat atau dengan yang salah. Oke, itu ya, itu khusus untuk data yang individual ya. Misalnya data private, data privacy ya, data privacy. Nah, itu sifatnya satu per satu gitu ya. Nah, maksud di sini data yang berupa kumpulan, kumpulan data. Dikatakan bahwa hal itu sangat bisa dikatakan lebih mahal, lebih berharga daripada logam mulia. Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa? Saya kasih contoh. Misalnya kalian punya minimarket. Kalian punya minimarket. Di sana ada jual mie, ada jual beras, jual alat-alat mandi, terus apa lagi? Minyak ya, minyak goreng, terus apa lagi? Kecap dan sebagainya. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, kalian sebagai owner nih, sebagai owner, artinya kalian yang memutuskan kan, kapan harus beli barang A, kapan harus beli barang B, dan kapan barang C tidak perlu dibeli. Oh, barang A ini harus dibeli, barang B harus dibeli, barang C nggak usah dibeli. Kapan? Atau berdasarkan apa kalian memutuskan itu? Apa? Stok data, oke, stok data. Jadi ketika barang yang misalnya mie, oh mie-nya tinggal 3 kardus, maka harus dibeli, gitu ya. Oke, benar. Kalau yang itu benar untuk memutuskan eh, membeli barang atau tidak ya. Nah sekarang kapan kalian memutuskan barang A ini harus dibeli lebih banyak, barang B kita putuskan nggak usah kita jual lagi. Apa? Peminat. Dari mana kita tahu peminatnya? Grafik penjualan. Ketika barang A, grafik penjualannya itu meningkat, apa yang kalian lakukan? Iya, kita akan beli lebih banyak. Mungkin yang mungkin bulan kemarin terjual 100 dus, ternyata di minggu kedua malah terjual 200 dus. Wah, ini kita nggak bisa lagi belinya cuma 500 dus, kita harus beli 1000 dus. Kayak gitu. Karena grafiknya naik. Oke, kita beli 1000 dus. Ada barang B ini kok stoknya setelah 1 bulan nggak berkurang-berkurang, segitu aja, flat aja stoknya, gitu kan? Apa yang kalian putuskan? Oke, barang ini ternyata nggak laku di sini, nggak usah kita beli lagi, nggak usah kita jual, karena rugi kita rugi modal. Gimana strategi ngabisin barang yang nggak laku ini? Iya, kita cuci gudang biasanya gitu kan, diskon sekian persen. Kalau diskon kita, kalau misalnya kita diskon
itu sebenarnya rugi. Kita rugi modal. Mungkin kita jual harga modal dengan melakukan diskon. Tapi ada strategi lain, kita bisa include ke barang lain sebagai hadiah. Barang yang lebih laku, barang yang tidak laku, kita tempelin di barang yang lebih laku. Barang yang lebih laku ini bisa kita naikin harganya. Kenapa? Karena peminatnya banyak, permintaannya tinggi. Bisa kita naikin. Yang pertama biar marginnya jadi lebih besar. Benar nggak? Nah, jadi untuk ngabisin barang ini bisa kita tempelin baik. Jadi kita tidak rugi. Kayak gitu. Ya, itu strateginya. Nah, itulah yang menyebabkan data tadi menjadi lebih berharga. Kalau misalnya kita nggak punya data historis yang seperti tadi, grafik penjualan, kita nggak punya aplikasi, pakai buku manual gitu ya, ngitung siko-siko. Ini berapa ya penjualannya? Atau mungkin pakai Excel masih bisa lah bikin grafik, gitu kan? Tapi kalau misalnya data ini tidak tercatat sama sekali, pokoknya ada beli, bayar, ada sosok disosokin. Kan masih ada tuh yang prinsipnya kayak gitu. Pokoknya modal hari ini 10.000, kaget malam hitung berapa yang ini di kasir, di kotak duitnya. Di kotak duitnya ada berapa misalnya? Misalnya 15.000. Oh, berarti kita untung 5.000. Dah gitu baik. Tanpa ada data histori. Akhirnya apa? Dia akan melakukan rutinitas. Setiap bulan beli barang yang sama, ya. Padahal ternyata terjadi penumpukan barang yang tidak laku, kayak gitu, ya kan? Nah, si sistem terdistribusi inilah di belakang distribusi data. Kalian tahu kamera Facebook, kamera Instagram, mungkin banyak sini yang mainin ya. TikTok yang pakai efek-efek, misalnya ada tiba-tiba ada kacamata, terus ada telinga kelinci, atau bahkan ada laba-laba keluar dari mulut masuk lewat kuping gitu kan. Nah, itu kalian tahu nggak itu teknologinya pakai apa? Image processing plus augmented reality. Di mana image processingnya? Image processingnya ini bagian menemukan wajah. Ketika aplikasi kita buka kamera, dia itu harus mendeteksi di situ ada wajah atau enggak. Kalau tidak ada wajah, nggak mungkin ditaruh telinga, nggak mungkin ditaruh laba-laba. Macam mana laba-laba mau keluar? Sedangkan di situ tidak ketik mulut, misalnya. Nah, disitulah teknologi yang image processingnya menemukan wajah, mulut, mata ya, lokasi mata. Nah, barulah setelah ketemu ditempelin AR. AR-nya ini yang telinga kelinci tadi, terus laba-laba keluar. Sering ya lihat, kalau saya lihat di Facebook itu ada yang main kayak gitu, ada laba-laba keluar dari mulut ketika mangap, keluar laba-laba gitu kan, atau kecoa gitu kan. Nah, disinilah fungsi si AR. Nah, kalian tahu nggak di belakang aplikasi tersebut apakah hanya satu komputer atau banyak komputer? Tidak mungkin dia satu komputer. Ya, kemungkinan besar dia lebih dari satu komputer. Saya belum pernah lihat langsung ya teknologinya seperti apa. Cuman dari arsitekturnya itu bisa kita lihat arsitektur aplikasinya. Nanti cari aja di internet arsitektur aplikasi TikTok misalnya. Itu ada tuh contohnya. Nah, di sana terdiri dari berbagai macam device. Di sini ada server. Servernya itu bukan cuma satu, tapi kumpulan server. Kayak gitu. Nah, di sini
Sistem terdistribusi itulah yang disebut dengan kumpulan komputer tadi. Ya. Nah, jadi misalnya nih, ini nih saya record ya, nanti saya upload videonya di e-learning ya. Jadi contohnya nih image processing itu ada beberapa tahap. Ada pre-processing, ada feature engineering, ada lagi. Nah, ini yang baru yang model ya, model selection. Kalau yang konvensional, ketiga proses ini itu dilakukan oleh satu komputer. Di sana ada prosesor. Waduh. Ya, di sana ada prosesor, misalnya apa yang paling canggih? Ya, taruhlah Core i7 ya, generasi keberapa sekarang? 11 ya. Core i7 generasi ke-11. Ada RAM-nya 8 atau 16 GB. Terus ada GPU, Graphic Processing Unit, pakai yang paling canggih misalnya Nvidia apa gitu ya, 5 GB mungkin. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang konvensional, sistem yang konvensional. Nah, tapi kalau di sistem terdistribusi kita bisa menggunakan lebih dari satu komputer. Jadi ini nih pre-processing dilakukan oleh komputer ini juga, feature engineering dilakukan oleh komputer ini juga, model selection dilakukan oleh komputer ini juga. Itu kalau yang konvensional, ya. Tapi kalau yang sistem terdistribusi itu kita bisa menggunakan lebih dari satu komputer. Nih, misalnya untuk pre-processing yang ngerjain komputer A, feature engineering komputer B. Model selection dilakukan oleh dua komputer, C dan D. Nah, di sistem terdistribusi bisa seperti ini. Nah, bagaimana cara mereka berkoordinasi? Itulah ada di sini mereka bertukar data. Kalau di sistem terdistribusi disebutnya message. Mereka saling bertukar message. Terintegrasi ya. Jadi kapan ini kapan preprocessingnya selesai, habis itu dilanjutkan dengan feature engineering, terus model selection dilakukan oleh dua ini, mereka juga berbagi task ya, dilakukan oleh dua komputer sekaligus. Nah, itulah sistem terdistribusi ya. Nah, kita balik lagi, kita lihat arsitekturnya. Ini yang saya bilang tadi, distributed computing. Sebuah sistem yang seolah-olah kita cuma melihatnya sebuah sistem saja. Tapi ternyata di baliknya, di belakangnya itu terdiri dari lebih dari satu komputer yang untuk melakukan prosesnya. Ini ya, kumpulan komputer independen yang nampak pada penggunanya sebagai satu sistem koheren. Ya, sistem yang komponennya terletak di dalam jaringan komputer berkomunikasi dan mengkoordinasikan tindakannya hanya dengan menyampaikan pesan. Nah, ini yang tadi dibilang message. Mereka bertukar message. Message-nya bukan berupa chatting ya, bukan berupa chatting. Nah, inilah distributed computing. Kalau parallel computing yang ini dia cuma satu device, tapi terdiri dari berbagai prosesor, terdiri dari berbagai mungkin memorinya bisa lebih dari satu, hard drive-nya bisa lebih dari satu, cuman dia masih satu komputer. Nah, tapi kalau distributed computing dia lebih dari satu komputer. Itu ya. Jangan ngebayangin PC ya. Jangan ngebayangin PC. Jadi bisa berupa PC, tahu PC? Personal komputer? Ya.
Jadi ngebayanginnya bukan cuman kalau saya bilang komputer itu jangan cuma ngebayangin PC saja. Bisa jadi dia menggunakan server dari rak itu dalam satu rak itu isinya 5 misalnya atau mungkin 10 yang mengerjakan satu sistem yang sama kayak gitu. Bisa jadi juga yang terdistribusi itu database-nya, distributed database. Jadi satu database itu bisa diproses oleh lebih dari satu komputer, ya. Itu distributed computing. Nah, saya lanjut. Ini juga sudah dijelasin. Jadi kalau vertical scaling itu, nah misalnya nih laptop saya mau upgrade, mau melakukan vertical scaling. Caranya seperti apa? Saya ganti prosesornya yang lebih canggih. Ini RAM-nya sekarang 8 GB, saya ganti jadi 32 GB. Saya up lagi. Ya. Ini sekarang hard disk HDD, saya ganti jadi SSD. Nah, itu vertical scaling. Kita nge-upgrade-nya pada satu perangkat saja. Tapi kalau horizontal scaling, ketika memproses suatu data dia nggak cukup, dia bukan nge-upgrade satu perangkat, bukan perangkatnya di-upgrade, tapi ditambah. Misalnya nih tadi laptop, wah laptop saya nih ternyata sudah nggak sanggup lagi. Saya beli laptop baru, nambah, nambah laptop baru. Yang dikerjain tetap sama. Yang awalnya cuma satu komputer, saya beli laptop baru, dikerjakan oleh 2 komputer. Masih kurang, beli laptop satu lagi, dikerjakan oleh tiga-tiganya. Masih kurang lagi, beli satu lagi. Nah, itu horizontal scaling. Dia nambah perangkat. Ya, bisa jadi kalau nambah perangkat, bisa jadi kalau di distributed system, misalnya PC 1 ini bisa jadi OS-nya Windows, PC 2 OS-nya Linux misalnya, PC 3 OS-nya mungkin macOS. Dalam sistem terdistribusi ini sangat mungkin. Karena yang paling penting antar PC ini dia bisa bertukar pesan, apapun OS-nya, apapun platformnya. Kayak gitu. Yang penting dia bisa bertukar pesan, bertukar message, ya. Nah, itulah yang disebut dengan sistem terdistribusi. Nah, kita anak informatika itu harus tahu paling tidak bagaimana data itu mengalir di dalam network. Misalnya nih, saya tanya ya. Saya tanya misalnya saya mau ngirim huruf A nih, chatting. Isinya cuma huruf A. Saya mau kirim ke grup kelas kita. Nah, bagaimana caranya huruf A tersebut terkirim? Apakah benar-benar huruf A yang ngalir di kabel? Enggak kan? Nah, jadi yang ngalir di kabel itu apa? Atau ini yang pakai wireless? Yang ngalir di wireless tuh apakah huruf A-nya terbang ke access point? Atau gimana caranya? Ada yang tahu? Gak apa-apa, kita diskusi aja. Saya rasa sudah diajarin pasti. Di Jarkom mungkin sudah diajarin. Sudah ngambil Jarkom kan? Jaringan komputer? Iya. Harusnya sudah sih. Di Jarkom tuh mungkin ada nggak belajar OSI layer? Enggak ya? Tapi topologi jaringan ada diajarin. Ada kan? Nah, data mengalir di jaringan gimana caranya? Nggak tahu ya. Jadi misalnya ini nih, ada berapa macam komponen networking? Ada kabel Ethernet ya, atau kabel LAN ya. Tahu kan ini?
Ada lagi kabel FO. Apa itu FO? Bukan front office ya. Apa? Fiber optik. Ada lagi wireless. Wireless ini artinya tanpa kabel ya. Jadi kalau misalnya kalian ngomong nih, password wirelessnya apa? Itu sebenarnya salah ya. Karena wireless itu artinya tanpa kabel. Jadi wireless itu bisa Bluetooth, Bluetooth itu termasuk wireless. Nih, mau saya ini wireless, artinya dia tanpa kabel, komunikasinya pakai Bluetooth. Tapi kalau misalnya pengen connect ke internet, yang lebih tepat mungkin nyebutnya WiFi. Password WiFi-nya apa gitu kan. Nah, kalau yang wireless ini bisa via Bluetooth, internet bisa juga lewat Bluetooth ya. Bisa juga lewat access point. Nah, kalau di LAN ini gimana? Oke. Kita bahas dulu si huruf A. Tahu kode ASCII? ASCII, American Standard Character. ASCII, kode ASCII. Kalau kalian buka Microsoft Word, itu ada kode ASCII dari setiap huruf, setiap angka, dan setiap simbol. Kode ASCII, saya buka Microsoft Word deh. Ini Word saya nggak genuine ya. Insert simbol. Pernah pakai ini? Insert simbol. Biasanya mau insert simbol apa? Anggaplah mana Times New Roman ya. Nah, di sini ada huruf A, ada A besar, ada A kecil. Nih ada A kecil. Anggaplah A kecil lah ya, A kecil. Itu nah ini disebut dengan kode ASCII. Kode ASCII-nya heksa dalam heksadesimal. Ada ASCII-nya desimal. Nah, di Word ini dikatakan kalau huruf A kecil ini kode ASCII-nya yang heksadesimal itu 61. Yang desimalnya adalah 97. Oke, kita balik lagi ke sini. Ternyata huruf A itu kode ASCII heksadesimalnya adalah 61. Yang desimalnya itu adalah 97. Apa sih ini, Pak? Pertanyaannya itu. Apa sih 97, apa sih 61? Inilah yang akan mengalir di internet. Kalau saya ngirim huruf A, inilah yang akan mengalir. Tapi yang mengalir itu adalah binernya. Bit biner. Tahu biner? 0101. Nah, sekarang pertanyaannya, konversi dari desimal ke biner. Huruf A ini binernya berapa? Ada yang tahu? Ada yang ingat mengkonversi dari satu bilangan, basis bilangan? Ada yang ingat? Ada bilangan heksadesimal. Heksa itu 6, desimal itu 10, heksadesimal itu basis 16. Maksudnya 16 itu apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ada lagi desimal. Ini lanjutannya apa?
10, 11, 12, 13 sampai 1F. Terusnya lagi 20, 21 dan seterusnya. Ya, ada lagi desimal. Desimal itu basis 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis 9 apa? 1, 0, 1, 1, 1, 2. Jadi kalau lagi belajar basis bilangan, nggak boleh nyebutnya 10, 11. Karena ini 1, 0. Ya, ini 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 dan seterusnya. Ya. Nah, ada lagi bilangan oktal. Oktal itu apa? 8. Kalau Oktober? Ayo, kenapa Oktober 10? Sedangkan oktal itu 8. Ayo. Ada sejarahnya itu. Nggak tahu ya? Kenapa Oktober itu harusnya bulan 8, Oktober itu. September, Sabta. Sabta itu 7. September, Oktober, November, Nona. Nona itu 9. Desember, desimal. Desember itu 10. Desember itu bulan 10. Bulan 11 itu Januari, bulan 12 itu Februari. Makanya Februari harinya paling dikit. Karena dia kebagian sisa. Gak tahu ya? Wah, asik tuh sejarahnya tuh. Jadi dulu itu bulan itu cuma 10. Bulan pertama itu bulan Maret. Mono, Maret. Bulan Maret itu bulan pertama. Bulan kedua April, bulan ketiga Mei, Juni, Juli. Juli itu bukan nama asli lagi. Ya, Juli itu diambil dari nama Kaisar Romawi, Julius Caesar, yang lahir pada bulan itu. Saya lupa nama bulan sebelum Juli itu sebutannya apa, tapi karena dia lahir di bulan itu diganti jadinya bulan Juli. Agustus juga nama kaisar, Kaisar Augustus, Kaisar Romawi. Ya, Agustus. September, Sabta. Oktober, Okta itu bulan ke-8. Dulu cuma sampai bulan Desember 10. Setelah diketahui dalam satu tahun itu 365 hari. Kan kalau 10 bulan itu 3 kali 30 cuman 300 ya. Dulu rata, satu bulan itu 30 hari rata. Ya. Cuma 300 hari, kurang ya 65 hari. Akhirnya dibikinlah 30, 31, 30, 31, 30, 31 sampai ditambah Januari, ditambah Februari. Februari kedapatan sisa cuman 28 hari. Kenapa Februari kadang-kadang 29? Ya kan 365 seperempat hari. Seperempat hari itu dikumpulkan selama 4 tahun jadi 1 hari. Kenapa ditambahinnya di Februari? Ya karena Februari bulan yang paling ujung, bulan terakhir. Ya kan? Nah itu. Jadi harus tahu sejarahnya. Nah ini oktal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman sampai 7 bilangan oktal. Nah sekarang gimana? Kalau yang biner ya cuman 1 ya. Biner itu basis 2 yaitu 0, 1. Setelah 1, 1, 0, 1, 1. Habis itu 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Ini pakai koma ya. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 dan seterusnya.
Ini artinya apa? Ya ini nilainya setara dengan, ini sama nih. 10 itu berarti 2. 10 itu berarti 2 di bilangan oktal, 2 di bilangan desimal, 2 di bilangan heksadesimal. 11 itu berarti 3 di oktal, 3 di desimal, 3 di heksadesimal. Dan seterusnya. Ini sebenarnya ada tabelnya panjang, ya. Nah, sekarang dari 61 ini heksadesimal basis 16. Binernya berapa? Basis 2. Cara gampang konversinya gini. Ingat ini enggak? 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8. Ini heksadesimal ya. 61. Kita taruh di sini 6. Di sini. Oh, ini salah nih. Oh ya benar, ini 61. Ketika dia 6, dari ini angka mana saja yang membentuk angka 6? 4 dan 2. Berarti 0 1 1 0. 1 0 0 0. Nah, ini adalah biner dari huruf A. 0 1 1 0 0 0 0 1. Percaya nggak? Boleh dicek di kalkulator. Misalnya dari desimal 97 basis 10, berapa binernya? Ada yang tahu caranya? 97 bagi 2 berapa? 97 bagi 2 48. Koma 5-nya nggak usah. Kita jadikan sisa saja. Sisanya berapa? Tuh. 48 bagi 2 24. Ada sisa nggak? Nggak, 0. 24 bagi 2 12. Ada sisa nggak? 0. 12 bagi 2 berapa? 6. Ada sisa? 6 bagi 2 3. Ada sisa? 3 bagi 2 1. Ada sisa? 1 bagi 2 0. Ada sisa? Sisa 1. Nah, ini binernya 1 1 0 0 0 0 1. Sama nggak? 1 1 0 0 0 0 1. Sama kan? Kok ini nggak ada nolnya, Pak? Ya udah sama aja. Tambahin aja nolnya. Nggak masalah. Nah, inilah yang akan mengalir di kabel Ethernet tadi. Di mana lagi? Di WiFi, di FO. Kalau di kabel Ethernet, bagaimana mencirikan dia 0? Bagaimana mencirikan dia 1? Apakah angka 0, angka 1 yang lewat di kabel? Enggak. Kalau 0 artinya arus rendah, kalau 1 artinya arus tinggi. Jadi di kabel itu tinggal mainin arus aja. Ya. Makanya ada istilahnya, pernah dengar ini Mbps? Apa? Megabit. Kalau B-nya kecil ini bit. Kalau B-nya besar baru byte. 1 byte itu 8 bit. Yang mana sih yang 8 bit? Ini 8 bit nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 8 bit.
Berarti kalau misalnya dia dikatakan kecepatannya 1 megabit per second, mega itu 1000, artinya dia 1000 bit per second, artinya dia bisa 0101 dalam 1 detik, 0101 naik turunin arus sebanyak 1000 kali. Paham sampai di sini? 1000 Mbps, 1000 bit per second, itu artinya kalau di kabel Ethernet ya, kalau di kabel Ethernet dia naik turunin arus untuk 0101 itu dia bisa 1000 kali dalam 1 detik. Berarti kalau dia semakin besar bandwidthnya 100 Mbps, artinya bisa 100.000 bit yang lewat dalam 1 detik. Gitu ya. Nah, inilah huruf A itu mengalirnya seperti itu. Nah, lain lagi nanti ketika dia image. Kalau image itu ada warna. Warnanya seperti apa? Warna kan ada hexacode ya. Nah, hexa sama juga. Hexa dijadiin biner. Barulah binernya itu yang dikirimkan. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, ini kita lanjut ke yang prinsip jaringan. Kebetulan kita lagi ngomongin bandwidth. Nih. Ada bandwidth, ada latency. Bandwidth itu apa? Latency itu apa? Kalau dilihat dari sini, bandwidth itu adalah lebar pipa. Kalau kita ibaratkan ini pipa, bandwidth itu lebar pipa yang menentukan berapa banyak kapasitas yang bisa lewat. Kalau ini kan makin lebar, artinya bandwidthnya tinggi. Artinya kalau kita ibaratkan air, lebih banyak air yang bisa lewat ya dibandingkan yang ini ya. Kalau ini pipanya kecil nih, bandwidthnya kecil. Ya, artinya air yang lewat itu lebih sedikit. Kalau latency itu jarak tempuh. Atau kita bisa menyebutnya delay. Misalnya kayak gini nih. Saya mengakses google.com. Google.com servernya di mana? Di Amerika. Terus satunya lagi saya mengakses google.co.id. Google.co.id ada di Indonesia servernya. Mana yang lebih cepat? Google.co.id. Kenapa? Jaraknya lebih dekat. Latensinya lebih kecil. Ya kan? Dibandingkan saya mengakses google.com yang ada di Amerika. Makanya kalau kalian bikin website, targetnya adalah orang Indonesia, kalian pilih server yang ada di Indonesia. Ngapain kita pilih server yang di luar? Kalau targetnya adalah orang Indonesia, taruhnya di Indonesia servernya. Gak perlu taruh di luar. Karena kalau kita taruh di luar, itu akan memperbesar latensi. Kayak gitu. Paham ya? Bisa membedakan yang mana bandwidth, mana latensi? Oke. Terus, nah ini cukup penting. Ada namanya buffer bloat. Buffer bloat ini terjadi ketika nih saya bikin contohnya. Dikit lagi ya. Ini jam-jam berbahaya. Sudah banyak ngantuk. Jadi kalau buffer bloat, nah misalnya ini bandwidth nih. Ini bandwidth di Unama besar, ya. Jadi data yang lewat itu istilahnya dalam satu kali itu bisa 3 lewat, ya. Tapi ketika dia keluar dari Unama, rupa-rupanya di Telkom itu bandwidthnya kecil, kabelnya kecil. Otomatis yang bisa lewat itu cuman 1. Ini yang disebut dengan bottleneck, leher botol.
Ini kan kayak botol terbalik ya. Nah, ini fenomena bottleneck. Ketika bandwidth itu nggak rata, dari yang besar tiba-tiba turun. Ya, apa yang terjadi? Ini bisa menyebabkan yang namanya buffer bloat. Jadi kayak gini, kita harus menyediakan sebuah tempat untuk menampung antrian yang terjadi di sini, penumpukan yang terjadi di sini. Yang disebut dengan buffer bloat. Karena di sininya tadi besar, 3 ya, di sini 3. Di sini harus kita tampung dulu nih, banyak-banyak. Karena di sini keluarnya satu-satu. Nah, inilah yang disebut dengan buffer bloat yang kotak ini. Kalau bentuk nyatanya buffer bloat. Kalau bentuk nyatanya itu ada di modem itu ada settingannya. Ada settingannya. Nah, ketika kita menghadapi seperti ini, bandwidth kita di lokal ini gede ya bandwidthnya. Ketika kita mau keluar, ternyata bandwidthnya kecil. Kita bisa pakai COS namanya, Quality of Service. Ini ada settingannya di modem internet kita. Jadi dengan COS ini seolah-olah yang ini tadi, yang besar tadi, seolah-olah kita menyamakan besar pipanya. Nah, ini peran COS. Ini peran COS. Awalnya tadi kan besar kan bandwidth kita. Nah, dia dibuatnya seolah-olah bandwidth kita sama besar, sehingga tidak akan terjadi penumpukan. Tidak akan terjadi, tidak perlu kita menyediakan buffer bloat. Kayak gitu. Ya. Jadi itu buffer bloat. Nah, ini kalau ini sudah dipelajari lah ya, sudah dipelajari di jaringan komputer. Ini untuk size dari network, dari jaringan. Kalau BAN itu cuman body, ada LAN, lokal area network. Nah, seperti di Unama ini saja itu lokal area network. Ada lagi WAN. WAN itu bisa dibilang antar gedung. Kalau sudah antar gedung itu udah termasuk WAN. Misalnya satu kota ya, atau antar kota atau antar provinsi itu termasuk WAN. Terus ada PAN nih, personal area network. Misalnya kalian bikin hotspot di rumah pakai handphone, atau misalnya antar kamu dengan kawan kamu, itu termasuk PAN, personal area network. Ini LAN, ini WAN. Ya, ini sudah dipelajari di Jarkom. Nah, ini tadi yang pakai kabel, ini pakai kabel, ini yang wireless. Kalau yang ini yang pakai selular. Tahu bedanya selular dengan wireless? Kalau selular itu handphone kita. Handphone kita itu kalau misalnya kita nggak pakai wifi, dia pakai datanya connect-nya kemana? Ada yang tahu nggak connect-nya kemana? Pernah lihat ini di pinggir-pinggir jalan? Iya, tower. Ini ada beduk-beduknya gitu ya. Entah siapa yang mukulnya gitu ya. Ini namanya BTS. Bukan yang Korea, bukan. Ya. Ini base transmitter station. Jadi HP kita connect-nya ke sana kalau nggak pakai wifi. Data seluler kita itu connect-nya ke sana. Ya, makanya kalau misalnya, wah, kok di sini nggak ada sinyal, kok di rumah ini nggak ada sinyal, kayak gitu. Itu artinya kita di luar coverage dari si towernya. Atau misalnya kalian lagi keluar kota nih, masuk ke jalan-jalan yang berhutan, tiba-tiba langsung drop, sinyalnya hilang, artinya kalian tuh sudah keluar dari coverage towernya. Tiba-tiba nanti 100 meter, 200 meter lagi naik lagi sinyalnya. Oh, berarti ada tower di depan. Kayak gitu. Ya. Nah, ini perbedaan ya antara Ethernet. Jadi masing-masing itu kalau kabel Ethernet ini lumayan besar ya bandwidthnya, bisa 10 sampai 10.000 megabit per second. Besar bandwidthnya. Ya, latensinya termasuk kecil. Meskipun dia panjang, karena biasanya Ethernet ini dipakainya di lokal. Benar nggak?
Ya, jarang misalnya antar gedung pakai Ethernet itu jarang. Ya, kecuali tetanggaan mungkin pakai kabel Ethernet, kabelan. Nah, kalau misalnya ini yang internet biasanya ini bagiannya backbone. Bisa pakai FO, bisa juga pakai kabel ya, kabel biasa. Ini bandwidth-nya kecil ya, 0,5 sampai 600. Makanya sangat mungkin antara lokal dengan di luar dari lokal itu bisa drop kecepatannya. Ya, apalagi dalam satu kabel besar itu udah dipakai banyak. Oh, udahlah itu berebutan. Ya. Terus latensinya juga sangat tinggi, 100 sampai 500 milisecond, hampir 1 detik. Ini setengah detik ya. Terus ini kalau PAN itu personal, bisa pakai Bluetooth, bisa pakai, kalau yang LAN ini pakai WiFi. Bluetooth ini bandwidth-nya kecil, latensinya relatif kecil. Kalau WiFi itu bandwidth-nya lebih besar daripada Bluetooth dan latensinya kecil, gitu ya. Nah, ini ada yang terbaru nih, 5G. Kalau yang ini 2G itu latensinya kecil, bandwidth-nya juga kecil. Ya, 3G ini udah lumayan. 348 dan ini latensinya termasuk besar. Apalagi kalau lagi hujan. Ya, kalau lagi hujan itu sangat mengganggu 3G. 4G ini sudah lebih baik daripada 3G. Ya. Kalau 3G itu masuk lift kita hilang sinyalnya. Tidak bisa lagi kita ngirim WA. Ya. Bahkan telepon pun tidak bisa. Sinyal dari selulernya memang benar-benar hilang kalau sudah masuk lift. Bahkan mungkin kalau misalnya kita masuk ke basement ya, bawa mobil yang parkirannya di bawah, kalau 3G itu udah susah tuh masuk ke situ. Kalau 4G masih. Nah, 5G ini pelan-pelan lagi diterapin di Indonesia. Ya. Infrastrukturnya mahal kalau 5G ini. Makanya provider masih mikir-mikir untuk nerapin, apalagi yang masih numpang ya. Kayak Tri itu masih numpang loh, Tri. Ada yang pakai Tri? Kalau di Indonesia masih dirajai oleh Telkomsel. Ya. Ini masih memonopoli. Bahkan tower-tower itu paling banyak itu punya Telkomsel. Yang kedua itu Indosat. Ini karena Indosat pernah menjadi BUMN kita ya, sebelum dijual. Ya, makanya dia masih punya tower cukup banyak Indosat. Ya, tapi kalau kayak Tri, kayak apa lagi tuh? Yang nggak kedengar lagi tuh, Axis ya? Axis masih ada nggak? Oh, masih ada ya. Satu lagi Excel ya. Excel, nah itu masih ada, cuman jumlah towernya masih lebih sedikit. Kalau kayak Tri itu setahu saya dia masih numpang di nyewa ya, nyewa di tower-tower Telkomsel. Jadi dia ada tower Telkomsel, dia naruh numpang dan dia bayar sewa kalau Tri. Ya. Kadang-kadang juga kalau kalian lihat di ruko-ruko itu ada tower-tower kecil di atas ruko. Nah, itu biasanya punya Tri. Ya, itu namanya mini BTS. Biasanya dibangun di atas ruko tuh, bukan di tanah sendiri. Itu yang punya rumah beruntung banget ya. Karena dia nyewa, dia bayar ke kita. Bayar ke kita. Misalnya dia numpang di ruko kita. Kalau setahu saya, dia itu bayarnya 40 juta 1 tahun. Setiap tahun sewanya. Lumayan ya. Dan itu nggak sembarangan ya. Saya mau di rumah kamu aja deh. Nggak sembarangan naruhnya. Dia memperhitungkan coverage. Oh, di sini masih ada blank spot nih. Nah, perlu ditaruh satu tower lagi di sini. Di mana di rumahnya? Di rumah siapa? Oh, di rumah Pak RT lah gitu. Bukan milik kayak gitu ya. Jadi benar-benar dicari titiknya yang bisa mengcover blank spot. Rumah siapa yang kena di sana, ya itulah yang beruntung gitu ya. Ya gitu.
Oke, nah ini silakan kalian baca tentang auxiliar di rumah ya. Anak informatika itu biasanya ke sini aja nih. Ya, ngomongin ke application. Kita nggak mau tahu gimana sih cara data itu beredar. Ya, bagaimana cara data itu terkirim, kita nggak mau tahu. Ya, nanti kita akan bikin chatting ya, aplikasi chatting. Kita akan coba bikin aplikasi chatting. Kita cobain antar laptop saja dulu. Ya, kita akan menggunakan protokol TCP atau UDP untuk aplikasi chattingnya. Namanya kalian bisa baca-baca dari sekarang, bisa googling, socket programming. Ini banyak bukunya, banyak tutorialnya di YouTube. Pakai bahasa apa Pak? Terserah. Mau pakai bahasa apa terserah. Mau pakai PHP kah? Mau pakai C Sharp? Terserah. Ya. Mau pakai Python? Terserah. Keywordnya ini socket programming. Ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan?